Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Andi Budi Wicaksono, guru matematika di SMA Negeri 1 Riantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A9412300205. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil materi lingkaran dengan subpokok panjang busur dan luas juring lingkaran fase F kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya. Tetap semangat. Semangat. Silakan berdoa dulu. Salah satu. Coba duduk, siap gerak. Maka sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Atas nama siapa ya? Clara. Oh, ini izinnya. Matematika. Clara dan Teoku. Iya. Sakit. Terangan sakit. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itu mencontohkan apa itu? Tuyuyu. Tuyuyu. Kepiting ya. Bersama tim kita jadi pemenang. Dan nanti seperti itu ya. Kira-kira bangun tim yang kuat, solid dan kompak. Udah siap semuanya? Apa yang kalian bawa hari ini untuk pelajaran matematika? LKS. Ada, kemarin saya minta membawa apa toh, busur derajat. Ya, udah bawa semua kan? Karena materi hari ini adalah materi yang sangat-sangat menyenangkan. Materi yaitu yang sangat istimewa. Apa itu? Oh, udah tahu ya? Kemarin udah ya? Oh ya. Silakan dibuka bukunya lingkaran. Kemarin sudah. Tentang lingkaran awal. Materi prasyarat yang harus dikuasai peserta didik untuk mempelajari lingkaran adalah, nah nanti sebelum kalian masuk ke materi yang selanjutnya, kalian harus tahu lingkaran itu apa toh, nah, definisi lingkaran bagaimana toh, kan gitu. Ya, ini kalian bisa lihat sedikit tentang lingkaran itu bagaimana. Kemarin kan sudah saya sempat singgung sedikit tentang lingkaran dan tentang apa itu sudut pusat, sudut keliling kan. Nah, lingkaran adalah itu, kalian bisa baca sendiri. Terus ini ada unsur-unsur lingkaran, ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada busur, tali busur. Kalian pernah mendapatkan kemarin, ya kan? Selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik, misalnya ini. Sebutkan benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Jam mana jamnya enggak lingkaran itu? Nah, jam dinding, kancing baju. Ada lagi?
Tutup botol. Oh iya, tutup botol. Nggak mungkin itu persegi ya. Pasti ada lingkaran. Ada lagi? Hah? Kaca, oh iya, kacanya itu lingkaran. Keren. Untung nggak persegi. Dah, yang kedua selanjutnya apa unsur-unsur yang ada di lingkaran? Tadi ada apa saja? Diameter, jari-jari, tali busur, ya kan, ada semua. Alhamdulillah masih ingat. Bagaimana cara menentukan keliling dan luas? Nah, masih ingatkah keliling lingkaran itu apa? Apa keliling lingkaran? 2 pi r, ya kan, itu kelilingnya. Terus untuk yang luas lingkaran PR kuadrat. Sudah, berarti udah. Nih, kita lihat lagi kegunaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja nanti kegunaan lingkaran itu ya. Nah, itu adalah lingkaran. Dari SD sudah dapat lingkaran. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, kalian bisa membaca di situ. Yang pertama, dengan berdiskusi secara berkelompok, peserta didik dapat menyimpulkan konsep panjang busur dan luas juring dengan metode perbandingan besar sudut pada lingkaran dengan tepat. Jadi nanti kalian berdiskusi setelah ini, biar tahu bagaimana kita mencari panjang busur dan luas juring. Ya. Untuk yang kedua, dengan cara berdiskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan panjang busur dan luas juring lingkaran dengan benar. Itu berarti dengan kontekstual, dengan kehidupan sehari-hari nanti. Ya. Jadi diharapkan untuk pembelajaran hari ini ada 2 itu tujuannya. Semoga nanti kedepannya bisa lancar. Udah, kalian lihat ini di depan kalian ini. Enak sekali kelihatannya. Itu adalah sebuah apa ya? Masuk martabak. Sebuah martabak yang berbentuk lingkaran. Dari situ nanti itu adalah sebuah gambar padahal. Nah, kita lihat bawahnya itu ada masalahnya. Kalian harus mengerjakan masalahnya ini. Nah, Rio memesan martabak manis ukuran besar dengan diameter 30 cm. Dia berpesan kepada si pembuat untuk membagi martabak manis tersebut menjadi 12 bagian
sama besar. Berapakah ukuran sudut pusat dari masing-masing potongan martabak manis? Berapa luas masing-masing potongan martabak manis tersebut? Nah, untuk memasuki kegiatan inti, kalian yang pertama silahkan kita ke kelompok masing-masing yang telah dibentuk kemarin. Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini setiap kelompok saya kasih sebelah sana tolong. 1, 2. Itu dicermati dulu, ada petunjuk penggunaannya, cara mengerjakannya silakan dicermati dulu. Sudah? Jika kalian tahu seperti ini, saya rasa kalian bingung. Saya bagaimana mengerjakannya kan gitu. Saya harus pakai apa? Nah, kita menggunakan rumus apa mengerjakannya? Kan kita belum tahu. Nah, tadi dari soal ini saya memberikan LKPD kepada kalian. Ya, itu nanti langkah-langkah untuk dikerjakan. Itu kan ada titik-titiknya itu kan. Nah, silakan itu dilengkapi. Titik-titiknya itu dilengkapi, ada angkanya. Nah, nanti dengan sendirinya kalian akan paham. Oh iya, setelah ini apa? Setelah ini langkah selanjutnya apa? Ada pertanyaan? Nah, itu kan yang abstrak dulu itu kan. Nanti kalau sudah, baru kita masuk ke yang konkret, yang ke dalam kehidupan nyata. Ini nanti ternyata bagaimana? Oh, ternyata materi lingkaran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, silakan yang LKPD dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Yang penting ini. Ini merah apa? Yang kira-kira kesulitan boleh bertanya. Nah, tinggal memasuk-masukkan nih. Kan gampang. Apa? Oh ya, bentar. Silakan ya. Iya. Nah, ini kan nih sebuah lingkaran dengan sudut B. Oke, 45. Nah, terus ini jari-jari berapa? Dan panjang 7 cm, itu berarti jari-jarinya. Terus ini ada hitunglah panjang busur. Ya udah, ini adalah sebagai sudut juringnya. Nah, sudut ini kan 45 derajat. Ini jari-jari silakan dimasukkan ke dalam yang sudah ini. Tinggal masukkan berarti A sebagai 45 dan ini jari-jarinya silakan masukkan. Yang pi-nya adalah berapa? Pi adalah berapa? Pi 7. 22/7. Nah, berarti kan 22 tinggal masukkan. Langsung tulis silakan. Juga sama. Silakan menghitung. Silakan buka buku nggak apa-apa, buka HP nggak apa-apa, buka laptop. Oh iya, nanti hasilnya ini dipresentasikan loh ya. Nah, nanti setelah selesai nanti ada mungkin 1 atau 2 kelompok yang presentasikan ke depan tentang LKPD itu. Gunakan dengan PowerPoint, kerjakan dengan PowerPoint ya. Kerjakan dengan PowerPoint, boleh dikerjakan menggunakan HP atau laptop. Caranya seperti itu ya. Nah, diurut nih, silakan yang titik-titik itu silakan terus ini selanjutnya nih sama itu. Kalau tadi kan cuma carane, sekarang masukkan juga. Nah, jari-jarinya berapa? Terus besarnya sudut berapa itu? 135 udah. A itu sebagai sudutnya, pi-nya 14 pangkat 2 kan gitu kan, kuadrat kan. Nah, tuh ya. Nah, dari awal seperti ini diisi. Iya, ini kan awalnya dari ini baru mengerjakan yang belakang ini tadi. Ini kan contoh sudah ada hasilnya ini. Nah, tapi kan ini alurnya untuk mendapatkan hasil ini bagaimana kan gitu. Nah, ini silakan dimasukkan. Ada keterangannya berapa, yang diketahui apa dimasukkan. Nanti sudah ketemu hasilnya.
Yang belakang tadi kan dari awal sampai ketemu akhir, tapi kalau itu kan cuman caranya mengerjakan bagaimana. Coba semuanya kalian lihat yang halaman kedua itu. Ada, jadi panjang busur AC adalah, kalian bisa lihat di situ. Situ kan ada perbandingan. Sebelah sini. Ya, ada keterangannya itu kan. Panjang busur AD AC dibagi keliling lingkaran sama dengan sudut pusat AOC dibagi 1 putaran, kan itu kan. Jadi panjang busur AC dibagi 2 PR sama dengan A dibagi 360 derajat. Maka itu ada kesimpulannya. Jadi panjang busur AC adalah, enggak, itu loh, dari perbandingan itu kalian bisa mendapatkan kesimpulannya. Kesimpulannya apa kira-kira? Maka panjang busur AC adalah sama dengan A per 360 derajat dikalikan, nah dikalikan kelilingnya, ya kan? Ya, silakan diisi seperti itu. Terus yang bawah itu juga, jadi luas AOB juring itu bisa kalian dapatkan dengan perbandingan itu rumusnya. Ada pertanyaan? Mudah kan? Nah, dari tadi kan dari awal bagaimana caranya memasukkan angka-angka itu dalam titik-titik. Setelah itu kan tahu, oh ya ini ternyata ada perbandingan-perbandingan. Akhirnya kesimpulannya ditemukan bagaimana itu di situ. Silakan ditulis kira-kira, mungkin benar atau salah nanti dicek nanti, silakan diisi dulu. Udah selesai ya? Udah ini diisi. Nah ini di perbandingan ini loh. Panjang busur AC per 2pi itu sama dengan A. Terus nanti berarti panjang busur AC sama dengan, nah iya, diisi itu adalah kesimpulannya nanti. Ya. Nah, ini juga. Kalau sudah selesai mungkin salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang lingkaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul. Saya Aisyah Azhar. Saya Rajendra Palya. Dan berikut PPT dari kami. Materi tentang panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan mengerjakan LKPD materi lingkaran tentang panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Dari soal itu. Dari soal di atas terdapat lingkaran dan diketahui R sama dengan jari-jari 14 cm dan sudut AOB sama dengan 135 derajat. Dan ditanya luas juring AOB. Berapa luas juring AOB? Sama dengan A sebagai pusat sudut pusat 960 derajat dikali luas lingkaran, itu PR kuadrat. Ditanya panjang busur AB. Penyelesaiannya dengan panjang busur AB sama dengan A per 360 derajat dikali 2 PR sama dengan 30 per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 10 sama dengan 30 dikali 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 10 dan menghasilkan 5,23 cm. Dari pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung panjang busur lingkaran perlu digunakan perbandingan, yakni derajat busur per 360 derajat sama dengan panjang busur lingkaran per keliling lingkaran. Maka panjang busur lingkaran yakni sama dengan derajat busur per 360 derajat dikali keliling lingkaran.
dilanjutkan oleh anak saya. Untuk menghitung luas juring lingkaran perlu digunakan perbandingan sama dengan derajat busur dibagi 360 derajat sama dengan luas juring lingkaran per luas lingkaran. Maka luas juring lingkaran sama dengan derajat busur per 360 derajat dikali luas lingkaran. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau ngasih komentar atau bagaimana? Silakan. Yang merasa jawaban kalian itu yang tadi sama apa enggak dengan jawaban yang diutarakan kelompok 3 tadi? Sama. Siapa tahu ada yang beda. Nah, siapa tahu ada yang beda mungkin. Ada enggak? Enggak ada. Berarti semua bisa. Nah, ternyata dengan LKPD itu menyenangkan ya. Ya, Pak. Ya udah, terima kasih Mas Mbaknya, boleh kembali ke tempat. Ini saya bagikan post testnya. Nggak usah semua, udah. Suatu jam analog membentuk sudut tertentu ketika menunjukkan suatu waktu. Jika panjang jarum menit adalah 12 cm, tentukan panjang lintasan busur lingkaran antara jarum menit dan jarum jam ketika pukul 14.00. Kira-kira bisa dimengerti itu. Diketahui apa? Panjang jarum menit itu menunjukkan sebagai apa? Jari-jari, ya kan? Terus yang satunya adalah ketika jarum jam pukul 14, berarti yang satunya adalah menunjukkan pukul yang 2, ya kan? Dah. Berarti di situ kan membentuk sebuah sudut. Kira-kira sudut itu berapa? Nah, silakan diorek-orek di kertas itu. Silakan, itu diorek-orek yang diketahui apa, terus yang ditanyakan apa, lalu penyelesaian silakan dikerjakan. Tadi sudah selesai. Sudutnya itu berapa kira-kira? Sudutnya berapa? Besarnya sudut berapa? Jam 2 berarti kan 12 sama 2 kan? Nah, itu sudutnya berapa besarnya? 85. Kok bisa? Sekarang gini, kalian lihat dulu. Dalam satu lingkaran itu berapa besarnya? 360. Padahal jam itu ada berapa angka yang di situ? Ya udah, 360 dibagi 12 berapa? Berapa? 30, ya kan? Berarti angka 12 jika 12 yang satunya angka 1 itu 30. Berarti kalau yang di 2 berarti berapa? Nah, kalau ke angka 3 berarti berapa? Ya, silakan diisi. Berarti besarnya sudut itu berapa? 60, ya kan? 60 derajat. Kan gitu. Terus tadi jari-jarinya sudah diketahui, ada berapa itu tadi? 12. Berarti kalian menggunakan pi berapa? Terserah pakai apa. Yang penting kalian tahu. Gunakan pi jika 22/7 itu seandainya jari-jarinya bisa dibagi 7, paling mudah seperti itu.
Tapi kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, ya udah kita menggunakan yang 3,14. Cara mengerjakannya yang mudah seperti itu. Ada pertanyaan? Dah, terus lanjut kerjakan. Ini juga dikerjakan lagi, Pak. Iya. Dah. Dah. Nomor absen. Jangan lupa nomor absen diisi. Nama dan nomor absennya. Dah, selesai? Oh iya. Dari pembelajaran yang kalian kerjakan tadi, kira-kira bisa diambil kesimpulan enggak? Kesimpulannya apa? Kalau kita mencari, yang pertama tadi adalah mencari apa atau panjang busur kan? Kalau panjang busur berarti kan berhubungan dengan namanya busur, ya kan? Kalau busur itu kan ada lingkaran. Berarti kalau lingkaran itu nanti hubungannya dengan keliling. Oke? Ya kan? Berarti kalau kita mencari panjang busur itu sama dengan A dibagi 360 dikalikan dengan keliling, ya kan? Rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Jadi kalau ada kata-kata panjang busur berarti oh ya, kita mencari panjang berarti kita mencari kelilingnya, berhubungan dengan keliling yang akan kita kalikan. Tapi kalau yang satunya kita mencari luas juring. Kata-katanya apa? Kata-kata yang mungkin gampang diingat adalah kata-kata luas. Luas juring berarti nanti kan A dibagi 360 dikalikan juga luas, tapi luas apa? Luas lingkaran. Jadi lebih mudah kita menghafalkan. Lebih nanti kalau kita ada soal-soal tentang apa itu yang berhubungan dengan kontekstual, kalian harus tahu. Jadi kalau soal cerita silakan dibuat yang mudah dulu. Diketahui apa, itu yang ditanyakan apa, baru nanti penyelesaian. Kalau kita sekedar membaca, saya yakin kalian masih bingung. Membaca saja nggak bisa. Itu nanti nggak bisa paham. Tapi kalau dengan oh yang ditanyakan apa, yang diketahui apa, tanyakan apa, itu nanti insya Allah kalian bisa. Sudah? Selanjutnya ini saya akan memberikan jurnal refleksi guru dan survei pada guru. Nanti kalian ini silahkan diisi, wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk diisi. Ini tidak ada hubungannya dengan nilai kalian tadi. Oke? Yuk, bagikan. Ambil sendiri. Itu ada lembar survei pada guru. Jadi pada kegiatan hari ini itu ada pertanyaan hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini, misalnya itu. Terus apakah ada kesulitan selama pembelajaran? Apakah peserta didik tertarik dengan model pembelajaran? Terus di situ ada lembar survei, ada macam-macam emoji, icon ya. Emoji ini ada yang pertama itu menangis karena tidak bisa memahami, ada yang bersedih, ada tertawa karena sudah alhamdulillah bisa, dan yang terakhir ada sangat mencintai pelajaran matematika. Ya, situ silakan itu ada mungkin Bapak guru mengajarkan itu dengan pembelajaran yang bagaimana, silakan itu ada di situ semua. Terus menggunakan media yang bagaimana, yang menyenangkan atau tidak. Dan saya ucapkan terima kasih sekali atas kerjasamanya. Jadi tetap semangat, pokoknya tetap semangat.
Tetap semangat karena nanti pembelajarannya tetap nggak ada yang sulit, yang penting itu. Yang penting kalian beranggapan, bermindset, berpola pikir matematika itu nggak ada yang sulit sebenarnya. Karena itu adalah ilmu pasti, jadi kalian pasti bisa semua. Ilmu pasti dan pasti bisa ya. Terima kasih sekali, tetap semangat, jaga kekompakannya. Oke. Selanjutnya kita materi masuk ke garis singgung lingkaran ya, ada persekutuan dalam dan persekutuan luar. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, kita semangat dulu yel-yelnya. SMA Negeri 1 Wuryantara. Maju Jaya Juara. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh istirahat.